warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mayaranti dengan NIM 55521900005 ingin memberikan sebuah tutorial terkait mengentry transaksi penyesuaian rekening koran dari aplikasi Mayok. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Mayoknya, kemudian kita klik open. Dan kita pilih file yang sudah kita kerjakan kemarin, terus oke. Kita klik yang ketiga, continue, oke, dan klik no. Nah, kita buka dulu ininya. Transaksi yang pertama, telah diterima rekening koran dari Bank Permata Aceh Muhammad Toha tanggal 31 Desember 2020. Menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada interest revenue sebesar sejumlah 5.320.000. Pertama kita klik account. Kemudian record journal entry. Kita lihat ini. Nah, akun yang pertama itu ada cash in bank. Kita masukin cash in bank dulu. Sebesar karena ini 5.320.000 itu dikurang sama bank service charge-nya sebesar 250.000. Berarti kita masukin di debitnya hasil dari hasil pengulangan tersebut, yaitu sebesar 5.070.000. Kemudian akun yang kedua, bank service charge. Sebesar 250.000. Ada interest expense. Kredit sebesar 5.320.000. Lalu kita tap sampai out of balance-nya itu 0. Maaf, kita lupa ini. Nomor ininya. Maaf ya. Ketik 12, klik 1. Kemudian tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2020. Namanya saya jurnal penyesuaian. Oke. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke bukti memorial yang kedua, itu masukin dulu jurnalnya nomor namanya saya jurnal penyesuaian. Namanya yang pertama itu ada persediaan air stock supplies nilai 4.850. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu total dari stock supplies-nya. Kita lihat dulu di report. Kemudian trial balance. Nah, ini kita
kita lihat dulu nih store supplies-nya itu senilai 9.800.000. Terus berarti 9.800.000 ini dikurang sama store supplies-nya yang ini sejumlah 4.850.000. Nah, hasilnya itu 4.950.000. Nah, akun yang pertamanya itu store supplies expense senilai 4.950.000. Ada store supplies. Edit sebesar 4.950.000. Kemudian ada yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2020 senilai 2.500.000. Berarti akunnya itu expense sebesar 2.500.000. Ada prepaid rent, kredit sebesar 2.500.000. Kemudian yang ketiga ada beban asuransi bulan Desember senilai 1.250.000. Berarti akunnya itu insurance expense berjumlah 1.250.000 pada prepaid insurance di kreditnya. Oke. Kemudian ada taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, kita lihat dulu saldo persediaan piutang dan saldo kerugian piutangnya. Kita lihat dulu jumlahnya ya, persediaan piutangnya. Ini di sini ada jumlah saldo piutangnya sebesar 239.800.000 sama kerugian piutangnya itu ada 11.800.000. Nah, jadi 239.800.000 ini dikali sama 5%, kemudian dikurang sama kerugian piutangnya sejumlah 11.800.000. Berarti hasilnya itu sebesar 190.000. Nah, akunnya itu bad debt expense sejumlah 190.000 pada allowance for the full debt. Kreditnya 190.000. Nah, kemudian di tab sampai out of balance-nya 0. Berarti ini kita klik record.
Nah, kita cancel. Close. Nah, kemudian setelah ini kita ingin melihat laporan-laporan keuangannya. Caranya kita klik report. Kemudian standar balance sheet. Nah, ini tanggalnya tanggal 31. Kemudian kita klik display. Nah, ini total balance-nya itu sejumlah Rp447.525.000. Terus kita klik close. Kemudian kita ingin melihat profit loss atau laba rugi. Profit and loss. Ini tanggal 1 bulan 12, dan display. Nah, profit loss-nya itu sebelumnya aku menunjukkan total balance-nya dari ini pengaturan keuangan. Kita lihat dulu standar balance sheet. Kemudian tanggal 31 Desember display. Nah, ini total liability sama total equity-nya harus balance ya. Nah, ini balance-nya sejumlah Rp447.525.000. Berarti ini udah balance udah benar. Nanti terus habis itu kita close. Kemudian kita ingin melihat profit loss-nya, laba rugi. Ini tanggal 1 bulan 1. Display. Nah, ini total profit loss-nya itu sebesar sejumlah Rp108.475.000. Terus, kemudian kalau kita ingin melihat selanjutnya, kita ingin lihat ini thinking. Kemudian statement of cash flow tanggal 1 bulan Januari display. Nah, ini tuh sejumlah Rp254.640.000. Ini totalnya ini harus sama dengan jumlah cash in bank dan petty cash-nya. Kita cek lagi di ininya trial balance-nya. Nah, ini total cash in bank-nya ini Rp247.290.000 dan petty cash-nya sejumlah Rp7.350.000. Nah, ini nih di jumlah Rp47.290.000 ditambah dengan Rp7.350.000. Nah, ini hasilnya sama dengan total tadi, yaitu sejumlah Rp254.640.000. Nah, kita klik close. Kemudian kita ingin melihat kartu utang. Sama ini di sales, kemudian di customer ledger. Ini tanggal 1 bulan 1. Display, lihat. Nah, ini kartu-kartu piutang dari Mega Komputer, penjualan tunai, Prima Komputer, Mega Komputer, dan Trans Komputer. Ini kita klik close. Dan kalau kita ingin melihat kartu utang, itu di purchase, kemudian supplier ledger.
tanggal sama. Nah, ini kartu utang dari Siti Siti Abadi, PT Lodan, dan PT Makwijaya. Untuk di close. Kemudian kita ingin melihat persediaan. Saya di inventory, kemudian di items, register, detail. Mulai tanggal 1 bulan 1. Nah, ini persediaan dari 1230P jumlahnya 372.800.000, kemudian dari yang 60 PC itu 226.400.000. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait cara mengentry transaksi penyesuaian rekening koran. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.